ketemu lagi Pak Dwi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa tatap muka kedua ini. Baik Pak Dwi, waktu kita tidak banyak, mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Dwi, kira-kira ya menginginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana gitu? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai seorang coach. Karena ada juga Ya. mendengarkan hati, terus membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dan yang terakhir dan dulu. Betul. Seorang coach harus mempunyai 3 kompetensi itu. Dan nanti saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot. Berarti dari 3 itu Pak Dwi merasa pertanyaan berbobot itu kurang gitu Pak. Betul. Jadi bagian mana ya nanti yang Pak Dwi inginkan saya untuk mengamati? Ya nanti pokoknya panjenengan mengamati saya pada saat saya memberikan pertanyaan kepada Guci. Nah itu apakah itu nanti masuk berbobot tidak? Ya, oke. kenalan. Oke. Nah, nanti pertanyaannya tidak usah banyak-banyak, yang penting kira-kira itu berbobot tidak. Nah, menurut Pak Dwi sendiri penilaian terhadap diri sendiri, terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, menurut berdasarkan penilaiannya gimana yang sudah dilakukan? Penilaiannya ya pokoknya semua harus bisa berkembang, Pak. Apapun itu. Berarti yang kemarin mungkin kurang, Ya nanti ada tambahan seperti oke ya. Berarti jadi nanti setelah kita observasi ini, harapannya Pak Wajib? Harapannya ya nanti pokoknya saya bisa menjadi seorang coach nanti pada suatu hari, misalkan saya diamanai sebagai misalkan pimpinan atau ketua misalkan Gus atau AKG, ya saya bisa menjadi seorang coach yang baik untuk para teman-teman di jalan. Oke Pak Dwi, luar biasa apa yang Anda harapkan. Silahkan nanti meng-coaching dari coach Anda, nanti akan saya amati begitu Pak Dwi. Ya, siap. Ya, silahkan untuk melaksanakan coaching. Langsung ya Pak. Berdua aja saya mengamati. Ya. Sebelumnya selamat siang Bu. Selamat siang Pak Dwi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak hari ini Pak. Mudah-mudahan kita semua lihat untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang guru. Amin. Terima kasih Pak. Saya tugasnya sebagai coach. Nah ini mau mencari informasi, bertanya-tanya kepada Junaim, kepada Puji, bertanya-tanya tentang panjenengan, istilahnya berbincang-bincang tentang masalah ibu atau harapan ibu di kemudian hari. Monggo, tujuannya apa betul? Ini Bapak, ini saya ingin curhat sedikit ini tentang masalah pengajaran saya di SD. Dan terima kasih sekali Pak Dwi bisa meluangkan waktu menerima kisah dari saya. Ini sebenarnya ceritanya kan dari masalah di dalam kelas yang pembelajaran ini. Ada salah satu siswa ini yang agak rata-rata gitu. Suka membuli temennya, suka ngejain, suka mengejek gitu. Ini pada suatu hari atau 3 hari itu ada salah satu siswi perempuan itu menangis, laporan datang sama saya cerita kalau dia video temannya dengan laki-laki itu, yang manggil dia itu dengan keputusan bapak
anaknya itu tuh dengan caranya sudah nanti bagus nggak kayak gitu. Ya, dia nggak terima kalau tersinggung, nangis lapor ke saya, datang ke kantor itu. Jadi akhirnya saya memanggil anak laki-laki yang membeli temannya itu tadi gitu kan. Terus nanti kira-kira bagaimana langkah untuk mengatasi solusinya bagaimana? Untuk mengatasi dari kenakalan itu ya, jadi pertama kan saya memanggil sendiri tetapi itu pelan-pelan dinasihati agar dia bisa menjadi baik gitu. Terus kita melihat perkembangannya dalam seminggu 2 minggu, misalnya kurang masih saja nakal, baru saya minta pertimbangan pada rekan sejawat, minta pertimbangan dari guru kelas yang lain. Saya punya permasalahan seperti ini, bagaimana ya sebaiknya ya. Nah, setelah itu nanti selain ibu yang menangani, kira-kira ada yang membantu? Ya, yang membantu pertama saya minta bantuan dari orang tua. Walaupun bapaknya atau ibunya mungkin di rumah ada permasalahan keluarga atau apa, kenapa kok kenakalannya seperti itu gitu loh, susah untuk diatur di kelas gitu. Mungkin itu terbawa dari suasana rumah. Kalau di rumah suasananya tidak mendukung, mungkin dia kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tuanya, mungkin dia mencari perhatian lewat teman-temannya di kelas itu. Berarti kalau tidak hanya teman sejawat tapi nanti bisa ke orang tua ya? Jangan bisa langsung berkunjung ke rumahnya gitu. Mungkin itu jalan terakhir misalnya dengan rekan sejawat belum ada perkembangan gitu. Jadi yang kita tahu bagaimana suasana di rumah, ibunya kerja di mana, dia butuh pikirannya ada perhatian nggak dari orang tuanya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan tentang anak tersebut gitu. Kenapa kok bisa nakal seperti itu? Nah nanti apakah ibu punya apa ya istilahnya komitmen lah untuk mengatasinya itu? Apakah nanti saya harus bisa menyelesaikan ini secara beberapa hari atau beberapa bulan itu? Iya, biasanya ini ada skala prioritasnya lah, istilahnya dalam beberapa hari atau minggu habis bisa mengatasi ini. Ya, dengan model seperti itu kan kita bisa mempertimbangkan dari anak tersebut. Berarti ada target, target yang harus bisa diselesaikan. Karena misalnya terlalu lama begitu kan suasana kelas juga kan nggak nyaman, nggak kondusif bagi teman-temannya yang lain. Dalam pembelajaran mungkin juga kurang bisa menerima materi dari saya kan. Bagus. Dengan sudah bercerita tentang masalah pembelajaran di kelas itu, dengan juga sudah punya istilahnya rencana untuk mengatasinya dan juga sudah mempunyai komitmen bagaimana cara mengatasinya. Nah sekarang yang terakhir nanti perasaan ibu setelah saya banyak bertanya, kira-kira bagaimana perasaannya? Dengan saya berbagi masalahnya ya setidaknya saya merasa belum bisa karena bisa menggunakan data, bisa menggunakan masalah saya, dan itu kan ada penyelesaian untuk masalah saya ini gitu Pak. Terima kasih Bu. Demikian dari saya sebagai coach. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan masalahnya dan bisa mencapai tujuannya untuk memecahkan masalah tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Dwi. Halo Pak. Luar biasa tadi saya ikut mendengarkan, mengamati bagaimana Pak Dwi melakukan coaching terhadap Ibu Naim. Nah, kira-kira performa Anda sendiri itu bagaimana? Ya kalau Yang menurut saya sendiri, kalau saya menilai diri saya sendiri sih, saya itu biaya cukup Pak. Jadi
istilahnya saya itu tinggi itu tidak Pak, saya itu rendah itu juga tidak. Jadi saya itu menilai diri saya itu tengah-tengah, sedang rendah. Jadi jalan latihan saya juga banyak tanya, mungkin pertanyaannya kurang tambah lagi, maksudnya harusnya tambah lagi Pak. Kalau yang sudah disampaikan, kenapa kok cukup? Mengapa demikian? Kenapa nggak tinggi? Ya cukup ya, karena tadi pertanyaannya Pak, pertanyaannya hanya istilahnya sedikit Pak, jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu mengulas sampai sedetail gitu Pak. Jadi saya menilainya itu cukup Pak, di tengah-tengah. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke. Sebenarnya kalau tadi sudah saya amati Pak Dwi, apa yang sudah Pak Dwi lakukan meng-coaching Bu Naim itu ya sudah lebih dari standar, udah oke, udah dari apa ya, melebihi yang kita menjadi rujukan sebenarnya. Bagaimana pendapat Pak Dwi setelah mendengar saya mengomentari pada pengamatan tadi itu? Berarti ya terima kasih Pak, Bapak menilai saya sudah lebih dari cukup, malah ya saya malah senang Pak kalau saya dinilai sudah lebih dari cukup malah. Tapi begini Pak Dwi, memang ada bagian-bagian tertentu yang Pak Dwi juga rasakan. Jadi apa yang Pak Dwi keluhkan di awal, bagaimana istilahnya menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memang sudah berbobot Pak Dwi. Hanya saja mungkin agak sedikit ditambah juga oke juga itu. Dan paling tidak sudah mendekati apa yang standar rujukannya. Kira-kira kita bisa ngobrol rencananya biar tambah oke bagaimana ini. Kalau rencana saya, ya saya harus rajin berlatih Pak, rajin berlatih menjadi seorang coach. Ya minimal nanti ya di sekolah saya dengan teman-teman sejawat saya dan juga dengan murid saya juga bisa Pak. Jadi lebih banyak latihan untuk menjadi seorang coach. Wah, itu luar biasa Pak Dwi. Berarti tindak lanjut atau rencana yang luar biasa Pak Dwi. Memang dengan berlatih itu ya ala bisa karena biasa. Semakin banyak berlatih pasti tambah oke. Apa yang sudah Pak Dwi lakukan, yang sudah saya amati, saya catat. Pak Dwi luar biasa. Jadi sudah ada bayangan bagaimana Pak Dwi akan melaksanakan tindak lanjut untuk mengembangkan kompetensi, terutama yang menyajikan pertanyaan berbobot Pak Dwi. Luar biasa. Apa itu hasil pengamatan ini Pak Dwi, itu saya catat di form supervisi akademik sebagai di akhir sesi kita. Apa yang Pak Dwi dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Ya tentu pasti satu itu pengalaman Pak. Pengalaman itu adalah istilahnya guru yang paling hebat. Kalau saya tidak mengalami ya nggak akan pernah maju Pak. Berarti istilahnya mencoba. Saya mencoba menjadi seorang coach yang handal. Tapi saya nilainya itu cukup, tapi dengan nilai saya lebih dari cukup ya alhamdulillah. Ya pokoknya jadi pengalaman, belajar supaya nanti ke depannya saya sendiri dan semua guru itu bisa menjadi seorang coach yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Luar biasa, hebat sekali Pak Dwi. Terima kasih untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini. Semoga apa yang Pak Dwi rencanakan untuk tindak lanjut dan harapan-harapan Pak Dwi bisa berproses berjalan lancar. Terima kasih. Kalau dari saya ada yang tidak berkenan, mohon maaf Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.